Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan melantik Guru Besar ITB Profesor Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Presiden juga melantik kepala dan wakil kepala lembaga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB, Brian Yuliarto menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Mendikti-Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain itu, Prabowo juga melantik 3 kepala lembaga dan 2 wakil kepala lembaga, di antaranya Kepala dan Wakil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari, Kepala dan Wakil Kepala BPS Amalia Adininggar dan Widya Santi, serta Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Letjen Tri Nugroho Sulistyo Budi. Ini merupakan pertama kalinya Prabowo melakukan reshuffle kabinet sejak resmi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024. Sementara Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi menteri pertama dalam kabinet merah putih yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Mendikti-Saintek Brian Yuliarto baru saja dilantik menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Sosoknya memiliki segudang prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan berikut profil lengkap Brian Yuliarto yang dirangkum oleh tim redaksi RCTI. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Brian Yuliarto dikenal sebagai sosok ilmuwan yang memfokuskan keahlian pada teknologi nano dan kuantum. Brian merupakan guru besar di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan sejumlah penelitian unggulan yang telah dipublikasikan secara internasional. Dengan riwayat pendidikan yang cemerlang, pria kelahiran Jakarta 27 Juli 1975 ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di ITB pada 1999. Kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya di University of Tokyo, Jepang dengan fokus kajian pada Quantum Engineering dan System Science pada 2005. Memiliki sejumlah prestasi gemilang di bidang sains dan teknologi, di antaranya meraih Habibie Prize di bidang rekayasa pada 2024, Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia, The World Top 2% Scientist versi Stanford University pada 2022, peneliti terbaik ITB 2021 dan dosen berprestasi bidang sains dan teknologi ITB pada 2017. Pemirsa, sosok Satrio Sumantri Brojonegoro, mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Mendikti-Saintek yang kini posisinya digantikan Brian Yuliarto beberapa kali memunculkan kontroversi, mulai dari di demo pegawai kementeriannya sendiri hingga menyebut efisiensi anggaran berimbas kepada beasiswa KIP. Inilah detik-detik Satrio Sumantri Brojonegoro saat lari dari kejaran awak media sehari sebelum penggantian dirinya dengan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek baru Brian Yuliarto. Pasca reshuffle, Satrio Sumantri Brojonegoro langsung menjadi sorotan. Terlebih sosoknya yang dinilai kerap terlibat kontroversi. Saat masih menjabat sebagai Mendikti-Saintek, Satrio Sumantri Brojonegoro pernah didemo ASN-nya sendiri pada 20 Januari 2025. Satrio dianggap melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai di kementeriannya tanpa dasar yang jelas. Kontroversi lainnya saat menjabat Mendikti-Saintek, Satrio dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR menyatakan bahwa biaya kuliah berpotensi naik dan pemotongan beasiswa KIPK imbas dari efisiensi anggaran. Presiden Prabowo Subianto pun menepis hal itu dan menegaskan bahwa efisiensi tidak akan menyentuh anggaran pendidikan dan juga kesehatan. Program-program tetap jalan, perlindungan sosial tetap ada yang disentuh. Apalagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial ada yang disentuh. Namun di luar kontroversi saat menjabat sebagai Mendikti-Saintek, sosok Satrio Sumantri Brojonegoro juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan tinggi dan sains teknologi di Indonesia.
Di antaranya, Satrio mempromosikan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri khususnya dalam pengembangan teknologi inovatif untuk kebutuhan masyarakat. Pemirsa, sosok Satrio Sumantri Brojonegoro langsung menuai sorotan terkait reshuffle dirinya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek. Di tengah polemik, Satrio mengaku telah mengundurkan diri sebelum di reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Satrio Sumantri Brojonegoro mengaku telah mundur dari jabatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek sebelum dilakukan reshuffle. Posisinya saat ini telah digantikan Brian Yuliarto yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Satrio mengaku telah membuat surat pengunduran diri pada dini hari kemarin. Dirinya pun langsung menyerahkan surat tersebut ke Sekretariat Negara untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ikhlas. Tadi jam 2 saya menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mendikti-Saintek ke Pak Presiden. Berarti saya sudah mengundurkan diri, ya saya lega, ikhlas saya, karena ya saya sudah mengerjakan tugas saya selama 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Saya ikhlaskan untuk diteruskan oleh Pak Menteri yang baru. Satrio juga menilai pekerjaannya sebagai Mendikti-Saintek selama 4 bulan masih jauh dari harapan. Namun dirinya memilih mundur daripada diberhentikan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, pergantian Menteri Dikti-Saintek menyedot perhatian publik karena Kabinet Merah Putih baru bekerja sekitar 4 bulan. Pengamat politik mengatakan sejumlah faktor mendasari keputusan reshuffle kabinet termasuk demo mahasiswa bertagar Indonesia Gelap. Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Presiden juga melantik sejumlah kepala dan wakil kepala lembaga negara. Pergantian Mendikti-Ristek menyedot perhatian publik karena Kabinet Merah Putih baru bekerja sekitar 4 bulan. Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan sejumlah faktor mendasari keputusan Prabowo. Faktor dia didemo oleh ASN salah satu hal, faktor desas-desus bahwa dia berlaku kurang pantas kepada anak buahnya adalah hal yang lain. Tapi menurut saya penyumbang faktor terbesarnya adalah munculnya tagar Indonesia Gelap yang disuarakan oleh mahasiswa, karena di dalamnya ada isu kenaikan pembayaran uang kuliah, ya. Kemudian ada isu-isu lainnya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Pandangan serupa dilontarkan pengamat politik Yusak Farhan. Dan salah satu isu yang cukup seksi di bidang pendidikan tinggi ini kan soal kesejahteraan dosen, dan kita melihat selama kepemimpinannya yang bersangkutan tidak punya sense of crisis dan pembelaannya terhadap isu-isu tersebut, dan beberapa kebijakannya seperti mutasi besar-besaran ini kan menimbulkan gejolak di internal Mendikti-Saintek dan bahkan di demo besar-besaran, sehingga kalau Mendikti-Saintek tetap dipertahankan, resikonya justru citra Presiden Prabowo yang akan mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat. Sebelumnya, Satrio Sumantri Brojonegoro mengaku mengirim surat pengunduran diri sebagai menteri Selasa tengah malam. Alasannya, meski telah bekerja keras namun hasilnya belum memenuhi harapan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, ratusan pekerja dievakuasi akibat kebakaran gedung di Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan. Kebakaran di lantai 7 diduga akibat korsleting panel mesin pendingin udara. Lantai 7. Video amatir merekam kobaran api yang menyala di salah satu ruangan di lantai 7 gedung Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan. Ratusan pekerja berhamburan kemudian berkumpul di halaman gedung untuk evakuasi. Petugas Sudin Damkar Jakarta Selatan langsung memasuki gedung menuju titik api. Menurut saksi, sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Kemudian para pekerja dievakuasi keluar melalui tangga darurat.
Ada dugaan api apa seperti apa? Karena lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara akibat korsleting listrik di ruangan panel AC. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Menara Masjid Agung Darussalam di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar hingga membuat warga sekitar panik. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran. Kobaran api disertai asap tebal melahap menara Masjid Agung Darussalam di Jalan Kiai Hashim Asyari dekat alun-alun kota Bojonegoro. Material menara yang terbakar berhamburan ke jalan, terekam video amatir. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan menara setinggi 30 meter ini. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar tiba di lokasi. Di sini itu ada asap di atasnya, ada asap, ya akhirnya lama-lama ke bawah yang ada apinya dari bawah tidak ada asap ke atas ya. Kebakaran menara masjid ini diduga akibat korsleting listrik. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. 1 unit mobil dan sepeda motor tertabrak kereta barang saat terjebak macet di perlintasan kereta Pondok Jati, Jakarta. Akibatnya seorang pelajar yang dibonceng ayahnya tewas, sementara 2 lainnya luka-luka. Kereta barang menabrak mobil pick-up dan sepeda motor di perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Mobil dan motor ini ringsek dan terjepit ke lokomotif. Akibatnya seorang pelajar yang diboncengi ayahnya tewas, sementara sang ayah serta sopir pick-up mengalami luka. Kecelakaan berawal saat terjadi kemacetan dekat perlintasan kereta api Pondok Jati sekitar pukul 7 malam. 2 kendaraan yang ditumpangi korban terjebak tepat di atas rel di saat kereta barang akan melintas. Petugas palang pintu sempat mengibarkan bendera merah agar kereta berhenti, namun tidak berhasil hingga terjadi kecelakaan. Satu motor gak mau mundur Pak, malah maksain maju. Mobil pribadi gak bisa maju karena dia kepanjang sama motor yang satu nih Pak. Nah udah gitu pas dia maju dikit, mobil ini langsung kena. Cuman dikirain saya gak ada korban, ternyata ada bapak-bapak yang nyelip satu sama anak bapak itu tuh satu masuk kolong lokomotif. Korban tewas dan luka dibawa ke RSCM, sementara 2 kendaraan yang ringsek akibat hantaman keras dievakuasi petugas damkar. Kecelakaan ini juga membuat perjalanan komuter lain relasi Kampung Bandan Bekasi Cikarang sempat mengalami gangguan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Awin Basri sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mbak Ita dan juga suaminya yang diduga menerima uang 6,1 miliar rupiah langsung ditahan. Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan Hefearita dan Awin Basri telah menerima uang fee pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Mbak Ita dan suami juga menerima uang dari pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggaran 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang. Hefearita dan Awin Basri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi berupa menerima hadiah atau janji pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada 2023-2024. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, hari ini KPK akan kembali memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Meski Hasto kembali mengajukan pra-peradilan, penahanan Hasto tergantung dari hasil pemeriksaan nanti.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Usai menerima surat panggilan kedua, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun siap menjalani pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Pihak Hasto juga berjanji akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum. Sementara usai gugatan pra-peradilan pertama Hasto ditolak, pihaknya berencana kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Pihak Hasto bahkan berencana melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK. Hasto menuding penyidik KPK tersebut melakukan intimidasi terhadap saksi sidang pra-peradilan Hasto, yakni Agustiani Tio. Sementara pihak KPK menyebut penahanan terhadap politikus PDIP tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan Hasto nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sengketa lahan di Tambun, Bekasi akhir Januari lalu memunculkan dugaan adanya salah objek eksekusi. Kasus sengketa lahan ini sudah puluhan tahun diputus pengadilan, namun mengapa baru 29 tahun kemudian eksekusi dilakukan? Berikut penelusuran tim Delik RCTI. Eksekusi lahan dan bangunan di Tambun, Kabupaten Bekasi pada 30 Januari lalu menyisakan luka mendalam bagi para korban. Sejumlah warga bahkan telah memiliki sertifikat hak milik sejak puluhan tahun lalu. Namun tetap saja bangunan tempat tinggalnya dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan eksekusi sejumlah bidang tanah pada 30 Januari 2025 lalu. Diduga ada sejumlah bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek salah eksekusi. Dampaknya, sejumlah warga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Lantas mengapa keputusan inkrah eksekusi yang telah terbit sejak tahun 1996 baru dilakukan eksekusinya 29 tahun kemudian? Saya Rizky Hasan. Inilah penelusuran tim redaksi RCTI. Kasus ini bermula saat Juju Saribanondoli, pemilik tanah seluas 3,6 hektar dengan nomor sertifikat 325, menjual asetnya kepada Abdul Hamid pada April 1976. Meski telah melakukan transaksi jual beli tanah kepada Abdul Hamid, Juju diduga melakukan penjualan kembali tanah miliknya kepada Kayat tahun 1982. Kayat langsung memecah sertifikat nomor 325 menjadi 4 sertifikat, nomor 704, 705, 706, dan 707. Dampak dari eksekusi lahan dan bangunan ditemukan fakta lain. Ada sejumlah bangunan yang menjadi korban salah eksekusi. Hal ini diungkap oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat mengunjungi lokasi. Setelah kami cek, buka kamera Pak. 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi rumah yang menjadi korban salah eksekusi, tim Delik RCT menemui Ibu Asma. Suratnya jelas Bu ya, tidak ada sengketa. Di PPN ini ada tulisan, ya. Sebidang tanah ini tidak sedang dianggunkan. Tanah ini tidak terdapat blokir. Betul. Sertifikat ini tidak terdapat sitaan. Ya. Sebidang tanah ini tidak dapat riwayat kasus, jadi tidak punya kasus. Sebelum eksekusi, pihak penggugat menawarkan mediasi dengan meminta sejumlah uang agar rumah mereka dapat diamankan. Victor, salah satu warga yang harus membayar ratusan juta rupiah demi menjaga usaha bengkelnya tetap berdiri. Jadi diwajibkan 2.500.000 per meter harus beli kembali. Jadi total yang harus Bapak keluarkan uang untuk mempertahankan tanah ini? 148 meter dikali 2,5 juta, 370 juta. Mengingat pihak Mimi Jamila telah menang dalam putusan MA tahun 1997 atas kepemilikan tanah, namun mengapa baru tahun 2025
tanah tersebut baru dieksekusi. Amir Yun Aziz, pengacara Mimi Jamila, menuturkan alasannya kepada kami. Tahun lama Mimi mencari keadilan, ya keadilan dengan mencari biaya untuk memperjuangkan haknya dia sesuai dengan putusan pengadilan itu. Maksudnya untuk eksekusi itu butuh biaya besar? Iya. Ya benar ya, biaya besar karena buat di lapangan, buat segala-segalanya ya. Logistik ya? Logistik semuanya paham lah, itu nggak seperak dua perak ya, besar lah itu. Butuh uang besar untuk melaksanakan eksekusi tanah. Inilah jawaban mengapa keputusan pengadilan yang sudah 29 tahun lalu baru bisa dieksekusi 30 Januari 2025. Inilah potret perjuangan keadilan di negeri ini. Butuh biaya tak sedikit untuk memperjuangkan hak. Lantas bagaimana perjuangan warga korban salah eksekusi? Dari Bekasi dan Jakarta, tim Delik RCTI melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo mendorong kader-kadernya untuk meningkatkan soliditas serta mendukung program kerja pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan langsung Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, saat melakukan kunjungan kerja ke DPW Partai Perindo Papua di Kota Jayapura. DPW Partai Perindo Provinsi Papua menggelar temu kader dan konsolidasi organisasi bersama seluruh pengurus DPW, DPD, serta anggota Dewan terpilih 2024-2029 di wilayah Entrop, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas kader serta efektivitas organisasi yang menjadi agenda rutin Partai Perindo agar partai terus berkembang dan memiliki kekuatan yang solid. Bagaimana Partai Perindo harus selalu hadir di tengah masyarakat, bukan hanya di tahun politik saja. Tetapi dari hari ke harinya kami berharap nanti kantor Partai Perindo juga menjadi tempat yang terbuka bagi masyarakat Papua untuk bisa datang menyampaikan aspirasi. Pada kesempatan ini, Michael Sianipar juga memberikan motivasi, arahan, serta informasi terkait perkembangan transformasi partai, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk fokus memenangkan pemilu di tahun 2029 mendatang. Konsolidasi seperti ini dan dengan pembentukan pengurus dan penguatan badan pengurus baik di tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat distrik atau kecamatan sampai ke tingkat ranting. Kami akan konsolidasi kepengurusan, setelah itu baru kami akan membuat program kerja partai. Jajaran pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan mengawal serta mensosialisasikan program-program pro rakyat. Selain itu, dengan kehadiran anggota legislatif dari Partai Perindo juga diharapkan bisa mendukung penuh program kerja pemerintahan Prabowo Gibran serta mengawal kebijakan-kebijakan pusat agar sampai ke daerah. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin Ainus melaporkan. Masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, Kementerian Pariwisata mendukung penuh kegiatan peragaan busana yang digelar di House of Tugu Old Town, Jakarta. Acara tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pengembangan pariwisata sejarah dan juga budaya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menggelar peragaan busana bertajuk Wisdom in the Old Town, a Lunar Celebration di House of Tugu, Kota Tua, Jakarta. Peragaan busana dari para desainer terkemuka di Indonesia ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Titi Soeharto, Didit Prabowo, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung, serta Ketua Umum Partai Perindo yang juga co-CEO MSC Group Angela Tanu Sudibyo dan sejumlah jajaran wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Selain untuk menyemarakan Hari Raya Imlek, perayaan busana ini digelar untuk mendorong pengembangan wisata Kota Tua sebagai wisata sejarah dan budaya yang menjadi tempat akulturasi budaya Tionghoa Belanda. Baru Imlek ini memadukan tradisi dengan kreativitas fashion modern. Melestarikan warisan Tionghoa bukan hanya soal menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga mengakui peran pentingnya dalam membentuk identitas budaya Indonesia dan sektor pariwisata kita. Tema dari koleksi saya kali ini adalah Kaizen. Kaizen itu yang artinya adalah perkembangan menuju sesuatu lebih positif dari bahasa Chinese-nya.
Jadi dapat kita lihat koleksi saya ini memang sangat simpel tapi modern. Peragaan busana yang menggabungkan konsep tradisi dan modernitas ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh yang hadir karena memiliki kreativitas tinggi dalam setiap penampilannya. Dalam acara Chinese New Year-nya dengan baju-baju yang ya kombinasi Cheongsam, terus kebudayaan Chinese, itu bagus banget ya. Kita selalu terpesona dengan kekreatifan dan pemikiran dari desainer-desainer kita ya. Peragaan busana ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya sejarah Kota Tua, sebagai warisan budaya yang dapat dibanggakan di mata dunia. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Fakih Satrio, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Pemprov Nusa Tenggara Timur akhirnya mengadakan konferensi pers terkait isu kedatangan Cristiano Ronaldo ke Indonesia. Ya, pihaknya menyatakan belum ada kejelasan soal kedatangan CR7, sementara kepolisian berharap jangan ada informasi lagi yang membuat kegaduhan publik. Setelah beberapa hari publik menunggu kepastian, Pemprov NTT akhirnya buka suara. Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Indonesia, khususnya ke Kupang, hingga saat ini tidak jelas. Jadwal untuk bertemu dengan Pemprov yang harusnya dilaksanakan kemarin juga tak terlaksana. Asisten 2 Sekda NTT, Rita Wisan, menyatakan sejumlah agenda yang terjadwal hingga lokasi yang telah ditentukan tidak ada kebenarannya. Sudah langsung melakukan telepon dengan Ibu Dr. Susi Maria Katipana. Ternyata Ronaldo juga belum bisa datang ke Indonesia hari ini. Katanya nanti pada besok lagi. Dan itu pun belum ada kepastian. Sehingga kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkesimpulan bahwa kunjungan Ronaldo khususnya ke Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang belum mendapatkan informasi yang jelas. Polda NTT menambahkan belum ada surat keterangan resmi hingga mengimbau untuk tidak menyebarkan berita yang simpang siur. Kita belum menerima surat resmi dan jika memang berkunjung ya Polda NTT siap mengamankan. Dan kita himbau kepada masyarakat yang tidak berkompeten di bidang informasi ini ya jangan memberikan statement yang bias sehingga tidak membuat kegaduhan publik. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, pihak yayasan yang memberikan informasi awal soal kedatangan Ronaldo ini belum buka suara kepada awak media. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Pemirsa, musisi Faris Rustam Munaf lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kali ini Faris RM ditangkap Unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Inilah video amatir detik-detik penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terhadap Faris bermula saat polisi melakukan penyelidikan kasus narkoba menangkap ADK di Sunter, Kemayoran, Jakarta. Polisi memeriksa ADK secara intensif. ADK menyebut Faris RM selaku pemesan narkoba tersebut. Faris RM 3 kali ditangkap aparat berwajib terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi menetapkan Faris RM sebagai tersangka dan menyita ganja serta sabu sebagai barang bukti. Ya, kami mohon maaf atas kesalahan informasi. Tadi beritanya merupakan berita bagaimana hari ini KPK rencananya akan memeriksa Hasto Kristianto. Ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Cabang olahraga baru pickleball mulai digemari di Surabaya, Jawa Timur. Gabungan 3 cabang olahraga favorit ini mengasah kemampuan penikmatnya baik dewasa maupun anak-anak. Apa
Itulah jadinya 3 cabang olahraga dilebur menjadi satu. Ya, pickleball. Perpaduan dari bulu tangkis, tenis lapangan, dan tenis meja atau pingpong ini mulai digemari para pecinta olahraga di Surabaya, Jawa Timur. Bola plastik berlubang dan raket khusus atau pedal menjadi ciri khas pada olahraga yang masuk Indonesia di tahun 2019 ini. Pickleball dapat membantu melatih keseimbangan, ketangkasan, dan koordinasi antar anggota tubuh. Yang pertama itu ada raketnya seperti ini, raket pedal yang disebut pedal, dan bolanya seperti ini, beda sama tenis sama pingpong beda. Bedanya bolanya apa ini? Bedanya kalau pingpong kan bola yang putih, yang kecil, kalau ini plastik. Apa ya, mengembangkan kemampuan kecepatannya. Jadi lebih menarik buat kita mainkan, lebih cepat kita geraknya, lebih cepat kita dapat poinnya juga. Ya, pickleball menjadi satu dari berbagai aktivitas yang ada di sebuah pusat aktivitas fisik anak dan dewasa yang ada di sebuah mal di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Selain olahraga pickleball, beberapa cabang olahraga lain seperti tenis meja, badminton, basket juga ditawarkan. Tak hanya untuk dewasa, ragam kelas anak hingga remaja juga tersedia dengan tujuan dapat menciptakan generasi muda yang berprestasi lewat wadah yang profesional. We are so happy and proud to bring our world-class sports and educational programs to this amazing city. At Rockstar Academy, we believe in unlocking every child's full potential, and we make it easy for parents to support their children's talent. Ragam kelas bermanfaat ini diharapkan dapat melahirkan individu yang percaya diri dan mampu bersaing baik di bidang olahraga maupun kehidupan. Tetap hidup sehat ya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, masyarakat Desa Saramane melakukan tradisi unik pemindahan Maunasah atau Balai Desa. Uniknya, pemindahan bangunan balai desa tersebut dilakukan bergotong royong menggunakan teknik tradisional memakai balok kayu bulat. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Puluhan warga ini beramai-ramai memindahkan Maunasah Saramane atau rumah balai desa di Kecamatan Merah 2 Pidi Jaya, Aceh. Tradisi unik memindahkan Maunasah ini dilakukan menggunakan teknik tradisional dengan menarik Maunasah memakai balok kayu bulat. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar Ayu pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.